Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 26. Bukan waktu yang tepat, Mas. Yuri menatap kesal pada Winina yang merespon dengan biasa saja. Keinginannya, Winina akan marah lalu bertengkar hebat dengan sang suami. Dan Yuri dengan bodohnya ingin mengambil alih posisi Winina dengan merayu Peter setelah mereka bertengkar. Kau tidak marah? Tanya Yuri untuk yang kesekian kalinya. Bukannya aku yang harus bertanya begitu? Tanya Winina balik kemudian memilih menyusul sang suami yang ada di kamar ayahnya. Winina awalnya diam sejenak di ambang pintu, menatap interaksi ayahnya dan suaminya yang terlihat akrab. Ayahnya pun terlihat sangat bahagia bisa bercengkrama dengan menantunya. Dan Winina menatap cukup lama bagaimana suaminya terlihat tulus. Dia memang kesal karena kenyataan yang baru saja diketahuinya, tapi Winina tidak berhenti bersyukur kalau suaminya memperlakukannya dengan sangat baik. Kenapa diam di sana, Nah? Tanya ayahnya yang menyadari putrinya sedang berdiri di sana. Peter pun menengok. Kenapa di sana, Ian? Sini. Mau nyiapin makanan. Kita mau makan malam di sini, ucap Winina mendekat pada ayahnya dan memberikan dekapan. Ayahnya itu terharu melihat putrinya yang jauh lebih berisi, kulit yang bersinar dan senyuman bahagia. Kamu gemukan. Diajak makan terus sama suami. Ayahnya tertawa mendengar itu, berbeda dengan Peter yang selalu kehilangan kata-kata jika sudah berhadapan dengan sang istri. Kamu bahagia? Gimana gak bahagia? Orang Mas Peter itu gudangnya duit. Kini ayahnya Winina tertawa sambil menatap Peter. Maaf ya, Nak. Udah gak kaget kan sama sifat anak bapak? Udah biasa, Pak, jawab Peter. Winina nyiapin makan dulu ya, iya. Iya, kalau ke makanan aja ribut. Nanti tambah gemuk tuh. Winina mengangkat bahunya. Ini belum apa-apa, iya. Gimana kalau nanti hamil? Ya kan, Mas? Peter hanya mengangguk tanpa menatap siapapun, istrinya benar-benar tidak bisa dilawan dengan kata-kata. Itu sebabnya Peter selalu mengalahkannya di atas tempat tidur. Winina keluar, meninggalkan kedua orang itu di sana. Maaf ya jika anak bapak ngomongnya ceplas-ceplos, emang udah dari sananya. Kalau ngomong wajahnya juga datar, jadi kayak orang gak punya perasaan. Tapi percaya sama bapak, Winina itu orang yang hangat. Dia bakalan jadi ibu yang baik untuk anak-anak kamu. Peter menatap lewat pintu yang terbuka, di mana istrinya sedang memasak. Saya tahu, Pak. Winina akan jadi istri dan ibu yang baik. Nah, biar sama ibu aja, ucap Risna yang melihat Winina sedang memasak. Risna tidak ingin Peter melihat istrinya dijadikan sebagai pembantu di sini. Nah, sini biar ibu aja, ucap Risna yang memaksa. Winina yang merasa kesal itu melepaskan pisau yang sedang dia pakai untuk mengikis wortel. Winina mau ke belakang dulu ambil daun bawang. Ini biar ibu aja ya. Winina pun mengangguk, dia ingin melihat seberapa besar kekuatan uang. Winina penasaran batas kesabaran Risna, apakah bisa diperluas dengan uang. Winina pergi ke belakang untuk mengambil daun bawang. Di sana ada kebun kecil yang memang sebelumnya sudah ada. Bersebelahan dengan sawah yang membentang. Di sana Winina mendapati Yuri yang sedang memainkan ponselnya. Permisi, ucap Winina yang terhalangi oleh Yuri. Lewat aja napa, balas Yuri kesal. Winina pun melakukannya. Dan saat dia mengambil daun bawang, Yumna yang ada di lantai atas juga melihat keberadaan Winina. Rumah mereka bertetangga, jadi Yumna bisa melihat Winina dengan jelas. Nah, Winina menengok dan melihat kaki Yumna di sana. Sini, Nah. Lagi petik ini, Kak. Jawab Winina dengan berteriak. Hal itu membuat Yumna yang turun dan menemui Winina.
Yumna sendiri tidak sadar ada Yuri di dekat semak sedang bermain ponsel. Kakak kenapa kesini? Itu perutnya aduh. Kakak punya berita buat kamu. Berita apa, Kak? Dokter Derry, dia balik lagi ke rumah sakit ini. Pas kakak cek ke sana, dia nanyain kamu tahu. Dan kalimat itu didengar Yuri, otaknya memutar rencana baru lagi. Terus, tanya Winina heran pada Kak Yumna. Ih, dia nanyain kamu. Dia tahu kan aku udah nikah. Kak Yumna mengangguk. Siapa sih yang enggak tahu kalau kamu nikah sama juragan duit? Terus dia mau ngapain katanya? Tanya Winina yang malas mengurusi atau berurusan lagi dengan orang selain suaminya. Ya nanya kamu aja. Hati-hati deh. Kayaknya dia masih gak mau menyerah buat dapetin kamu. Bilangin aja, Kak, suami Winina itu bulldozer. Maksudnya? Tanya Kak Yumna heran. Nanti rumah sakitnya di bulldozer. Duitnya kebanyakan dia. Kak Yumna tertawa mendengarnya. Oh ya, kakak dengar rumah kamu punya danau pribadi. Winina mengangguk. Ada kapalnya juga. Kali-kali undang dong kakak ke sana. Lagi sibuk, Kak? Sibuk apa emang? Kamu jarang di rumah. Ada, tapi sibuk bikin anak. Yae, Yumna. Teriak seseorang dari rumah samping memanggil wanita hamil itu. Kakak ke sana dulu ya, nanti telponan kita ya. Kakak punya berita. Winina mengangguk. Saat dia berbalik, dia melihat Yuri yang sedang mempermainkan ponselnya. Ketahuan lu? Apa kata suami Iu kalau dia tahu Dokter Derry suka sama lu? Winina mengerutkan keningnya. Nyari hobi sana, ngurusin hidup orang mulu. Yuri terkekeh. Kebayang gak suami lu bilang apa kalau dia tahu lu ditaksir Dokter Derry? Paling dia bilang kayak gini, ya wajar sih orang istri saya cantik. Sesuai keinginan Winina, mereka kini makan malam bersama. Risna tidak berani mengatakan apapun selama makan malam berlangsung, dia hanya fokus merawat suaminya supaya Winina bisa melihat bagaimana dirinya bekerja keras di sini. Begitu pula dengan Yuri, dia bungkam 1000 bahasa karena Risna mengancamnya jangan bermain-main dengan Winina atau pacarnya. Nah, makan malam udah siap, ucap Risna memberitahu Winina yang sedang membaca sebuah majalah di sana. Wah, bener ya kamu udah bisa baca. Winina mengangguk. Panggilin ayah kamu ya. Winina mengangguk dan pergi ke kamar sang ayah. Sebenarnya dia sedang malas berinteraksi dengan orang-orang karena masih memikirkan tentang pamannya yang tega menjualnya. Pikiran Winina sedang mencari opsi alasan lain sehingga dia tidak kesal pada suaminya. Makan malam siap, ucap Winina dari ambang pintu. Peter mengangguk dan membantu ayah mertuanya menaiki kursi roda. Mengarahkannya ke ruang makan. Beberapa saat hanya ada keheningan dalam mereka. Apa kalian tidak akan menginap? Tanya ayah Winina. Tidak, ayah. Jawab Winina mewakili suaminya. Besok suami Winina harus kerja, jadi gak bisa nginep. Dan Peter mendengar suara kesedihan di kalimat sang istri, jadi dia mengatakan, jika bapak mau, bapak yang menginap di rumah kami. Nah bener itu, ucap Risna dengan semangat. Apalagi dia mendengar rumah baru Winina sangatlah besar dan mewah bagaikan istana negara. Katanya di belakangnya ada danau ya, nah. Iya. Wah, ibu mau nginep di sana, ucap Risna semangat. Iya kan, Yuri? Ibu mau tidur di danau? Tanya Winina dengan wajah datarnya. Bu, bukan begitu, nah, ucap Risna. Peter memilih diam saja, dia membiarkan sang istri menanganinya. Lagian kan ibu mau panen di sini. Masa ditinggal? Yuri berdecak mendengarnya. Bilang aja kita gak boleh nginep di sana, iya kan? Winina menatap saudari tirinya yang menyebalkan itu kemudian berkata,
makasih udah mewakili. Kecuali kunjungan, masih diperbolehkan. Yuri kesal, dia hendak berkata keras, tapi fahanya ditepuk oleh sang ibu sebagai isyarat. Malam ini, Winina akan kembali pulang. Sebelum kembali ke istana megahnya, Winina bicara dulu dari hati ke hati dengan ayahnya. Hanya berdua, sedangkan Peter di luar sedang nyaman merasakan angin setelah makan. Kamu kalau ngomong harus sopan sama suami kamu, nah. Emang Winina kurang sopan gimana, iya? Ya ngomongnya jangan ceplas-ceplos gitulah. Iya, nanti beli saringan. Ayahnya malah tertawa dan mengusap kepala putrinya. Kamu beruntung, suami kamu sayang banget sama kamu. Dia kayaknya gak bisa hidup tanpa kamu. Winina tersenyum manis. Ayah jangan ngomongin suami Winina terus, nanti kuping dia berdengung. Dia bener-bener baik kan sama kamu. Bukan baik lagi, kayak dia, iya. Tajir melintir. Makanya ayah jangan sakit, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Duit banyak, ayah mau apa aja Winina turutin. Ayah masih merasa bersalah sama kamu, ucap ayah Winina dengan air mata yang mulai keluar. Kamu nikah karena ayah, sama pria yang gak kamu cintai bahkan gak kamu kenal. Ayah kenapa sih masih bahas masa lalu kalau yang sekarang akhirnya udah bahagia? Dia tajir loh. Gak nyesel Winina, biar Winina bodoh juga kalau punya uang, semua orang mendadak baik. Sementara itu di sisi lain, Peter sedang memandang sawah di depannya. Dia memikirkan apa yang terjadi jika sang istri mengetahui kalau dirinya membelinya dari sang paman dengan berbagai perjanjian yang menguntungkannya. Jika jujur, Peter yakin Winina hanya akan diam dan mengabaikannya. Peter benar-benar tidak bisa tidur sehari saja tanpa Winina. Sedang bingung memikirkan hal itu, tiba-tiba Yuri mendekat. Kang Mas lagi ngapain? Mendengar suaranya saja dari belakang membuat Peter merinding. Dia menelan salivanya sebelum berbalik dan tersenyum tipis. Perlu saya temani? Tidak perlu. Masa sendirian sih, nanti ada yang nyulik gimana? Tanya Yuri dengan wajahnya yang merayu. Membuat Peter merasa ketakutan, apalagi ada eyeshadow berwarna hijau tua di sana. Mana ada yang nyulik? Ada loh, itu di TV banyak penculik. Gimana kalau Kang Mas diculik? Dan saat itulah Winina datang dan melihat kakak tirinya yang mencoba merayu suaminya. Mana ada orang yang mau nyulik, badannya aja segede gaban. Sayang, ucap Peter berjalan ke arah Winina dengan cepat. Pulang yuk. Dalam sepanjang perjalanan, Winina lebih banyak diam. Dia juga memikirkan bagaimana pamannya menjualnya pada Peter. Dan bagaimana pria itu juga membelinya. Saat sedang menyetir, Peter perlahan-lahan menatap istrinya yang melamun. Ngelamunin apa, sayang? Winina diam tidak menjawab. Lagi ngelamun. Hah? Mikirin apa hayo? Ucap Peter merayu sambil menyentuh paha istrinya dan merambat masuk ke dalam yok. Mas. Iya, sayang. Nanti ya di rumah. Tatapan Winina terpaku pada tangan suaminya yang semakin bermanja-manja di sana. Dia tidak masalah dengan ini, hanya saja ini bukan waktu yang tepat. Mas kalau mau mati, mati sendiri. Jangan bawa-bawa aku, biarin aku jadi janda. Saat itulah Peter menarik tangannya dengan segera. Kenapa sih, Yang? Kok bad mood gitu? Winina terdiam dan kembali mengalihkan pandangannya keluar jendela. Sayang. Mikirin apa? Mikirin kamu yang beli aku ke paman aku. Hah? Peter merasa dirinya tersetrum aliran listrik, dia menegang. Lanjut ke episode 27.